di tengah hamparan dunia yang luas. Tersembunyi sadede terpencil di mana kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk modernitas. Di tempat-tempat inilah, tradisi unik lahir dan bertahan. Menjadi bukti ketangguhan dan adaptasi manusia terhadap lingkungan paling ekstrem di planet ini. Kisah-kisah mereka adalah gema dari masa lalu, yang terus bergema hingga hari ini. Membentuk identitas komunitas yang terisolasi dalam cara yang paling menakjubkan. Kita mulai perjalanan kita di titik paling terpencil di bumi, Point Nemo. Sebuah kutub ketidakterjangkauan di Samudra Pasifik Selatan. Di sini, tidak ada penduduk asli atau tradisi kuno. Sebaliknya, peradaban modern telah menciptakan tradisinya sendiri yang mengerikan. Selama puluhan tahun, tempat ini telah menjadi kuburan bagi teknologi antariksa. Sebuah pemakaman bagi satelit tua dan stasiun luar angkasa yang sudah tidak terpakai. Tradisi ini adalah ritual pembuangan. Dimuan raksasa seberat ratusan ton sengaja dijatuhkan dari orbit. Terbakar saat memasuki atmosfer dan sisa-sisa logamnya tenggelam ke kedalaman laut yang sunyi. Menjadi monumen bisu bagi kemajuan teknologi manusia yang fana. Bergeser ribuan kilometer, kita tiba di Tristan da Cunha, kepulauan berpenghuni paling terpencil di dunia yang terletak di tengah Samudra Atlantik. Di pulau vulkanik ini, semangat komunitas adalah segalanya. Yang paling nyata terlihat selama hari menambal atau Patching Day. Ini adalah tradisi tahunan di mana seluruh komunitas, dari yang muda hingga yang tua, berkumpul untuk menanam kentang, makanan pokok mereka. Tangan-tangan bekerja serempak, menggali tanah vulkanik yang subur, menanam bibit, dan berbagi tawa di bawah langit Atlantik. Ini bukan sekadar pekerjaan bertani, melainkan sebuah perayaan kebersamaan dan ketergantungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dari lautan yang ganas, kita menuju ke kutub dingin di Oymyakon, Rusia, salah satu tempat berpenghuni terdingin di muka bumi. Di sini, musim dingin yang brutal dengan suhu mencapai minus 50 derajat. Celcius telah melahirkan tradisi bertahan hidup yang luar biasa. Setiap musim dingin, penduduk desa pergi ke sungai yang membeku. Dengan kapak besar mereka memotong balok es yang jernih dan tebal. Es ini bukanlah untuk minuman, melainkan untuk disimpan di gudang bawah tanah yang disebut bulus. Gudang es alami ini berfungsi sebagai lemari es sepanjang tahun, menjaga daging dan ikan tetap segar. Sebuah teknik kuno yang memungkinkan kehidupan terus berlanjut di tengah suhu yang membekukan. Lebih jauh ke utara di Greenland, komunitas Inuit mempertahankan tradisi berburu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah lanskap es yang tak berujung, seorang pemburu bersama tim anjing setianya meluncur melintasi lautan beku, mencari anjing laut atau beruang kutub. Keheningan yang menyelimuti hanya dipecah oleh derap kaki anjing dan napas pemburu yang mengkristal di udara dingin. Ini adalah tarian kuno antara manusia, hewan, dan alam. Sebuah perjuangan untuk mendapatkan makanan yang menuntut keterampilan, kesabaran, dan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan Arktik yang keras namun murah hati. Perjalanan kita berlanjut ke Pasifik Selatan, menuju Pulau Pitcairn, sebuah titik kecil di lautan yang terkenal karena dihuni oleh keturunan para pemberontak kapal HMS Bounty. Di sini, warisan bahari mereka hidup dalam tradisi ukiran kayu yang rumit. Para pengrajin dengan teliti mengubah kayu mero lokal menjadi replika kapal Bounty yang indah atau ukiran hewan laut. Setiap serpihan kayu yang beterbangan dan setiap detail yang diukir dengan tangan adalah penghormatan kepada sejarah mereka. Sebuah cara untuk menjaga kisah pemberontakan dan ketahanan para leluhur mereka tetap hidup dan berlayar melintasi waktu. Terakhir, kita mengunjungi Pulau Socotra di lepas tanduk Afrika. Sebuah daratan yang terasa seperti berasal dari dunia lain dengan flora uniknya. Di antara pepohonan aneh ini, berdiri pohon darah naga yang ikonik. Selama berabad-abad,
Penduduk setempat telah mempraktikkan tradisi kuno memanen getahnya. Dengan sayatan hati-hati pada kulit pohon, getah berwarna merah darah perlahan menetes keluar. Getah berharga ini yang dipercaya memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai pewarna. Dikumpulkan dalam mangkuk tanah liat. Sebuah ritual yang menghubungkan generasi masa kini dengan leluhur mereka dan kebijaksanaan alam yang terkandung di pulau ajaib ini. Demikianlah beberapa pulau paling terpencil dan paling unik yang berhasil dirangkum Historinfo. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa subscribe ya untuk video viral berikutnya. Terima kasih.